menguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Nur Mufida SPD, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 dengan NIM 270302555263 di LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini, Kamis 29 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SDN nomor 100605 Sitampa Simatoras di kelas 4 dengan materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4 semuanya. Bagaimana kabarnya? Sebelum memulai pelajaran, coba tengok dulu ke bawah, ke atas, apakah masih ada sampah. Tengok dulu mejanya, apakah sudah lurus. Tengok, Bo. Udah. Bajunya apakah sudah rapi semuanya? Ya. Baik. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengambil keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Zikri, silakan ke depan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Semoga nantinya Allah memberkahi pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, Ibu akan absen kita satu-satu. Pertama, Adi Siregar, Alika Rizky, Asifa Aska, Balkis Yamin, Zikri Hanafi, Salwa, Dewi. Oke. Selanjutnya, kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak-anak ibu dipersilakan untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikannya. Coba kita lihat gambar yang ada di depan. Gambar apa ini? Sekali lagi, gambar apa ini? Ya, kantin kejujuran. Di mana di kantin kejujuran ini tidak ada yang menjaga. Ada barangnya di situ. Di kota-kota besar sudah dilaksanakan ini kantin
kejujuran ini, di mana kita pergi membeli makanan atau apa ke dalam kantin ini tidak ada orangnya, cuma ada kotak di situ. Disitulah jika kau mengambil makanan yang 2.000, yang 5.000, diambil makanannya, kemudian dikasih duitnya ke dalam kotak itu kan. Kalau nanti uang kita itu ada kembaliannya, kita ambil sendiri kembaliannya. Tapi dengan satu syarat, jujur kan. Itulah dinamakan kantin kejujuran. Ya, ini nanti erat berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Ada lagi satu lagi. Gambar apa ini? Pada hakikatnya, siapa yang menyebabkan banjir ini? Kita manusia yang serakah. Dia yang ingin kaya sendiri, seperti itu kan? Makanya yang berdampak itu kepada kita. Kita kan banjir kita kan akhir-akhir ini. Iya, Ibu. Ya, di Sumatera Utara ini terjadi banjir itu akibat dari perbuatan orang-orang yang tidak amanah. Allah berikan amanah, pemerintah berikan amanah kepada kita untuk menjaga hutan-hutan yang ada di Sumatera Utara ini kan? Iya, Ibu. Tetapi kita menebang hutan itu dan terjadilah banjir. Di mana-mana yang ada banjir itu. Di Aceh, Sumatera. Iya, di mana lagi? Sumatera. Iya, di Sejoli. Sejoli. Iya, di Sejoli kan? Assalamualaikum. Jadi, orang ibu tuh banyak. Pada hakikatnya nanti banjir ini akan berhubungan yang erat dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, masuklah kita pembelajaran hari ini, yaitu beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya. Beriman kepada rasul-rasul Allah itu dalam rukun Islam termaktub di dalam rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang keempat. Nanti ketika kita belajar tentang beriman kepada rasul-rasul Allah, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada rasul-rasul Allah. Kemudian mampu menyebutkan nama-nama rasul yang wajib diketahui dan juga rasul ulul azmi. Kemudian diharapkan lagi mampu menyebutkan sifat-sifat bagi rasul dan kemudian mampu memahami hikmah beriman kepada rasul dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Se. Iya. Masih semangat lagi? Oke, kita lanjut. Di mana yang pertama? Makna iman kepada rasul-rasul Allah. Iman kepada rasul Allah. Ada yang tahu apa itu arti iman? Ada yang tahu? Apa? Meyakini atau percaya. Bagus. Ada lagi? Aska? Ada lagi? Iya. Iman kepada rasul berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Rasul-rasul ini bertugas membimbing umat ke jalan yang benar agar mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada dalil tentang iman kepada Rasul Allah yang mana termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang bunyinya
Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu. Di mana pada diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang baik. Contoh-contoh yang baik semua ada pada diri Rasulullah. Selanjutnya, nama-nama rasul yang wajib diimani. Di mana di sini? Ayo kita bacakan sama-sama. Berikut adalah daftar nama rasul. Yang pertama, nama-nama rasul. Ini sama-sama kita nyanyikan ya. Ayo angkat tangannya. Sifat-sifat yang dimiliki rasul kita, di mana ia jujur, dapat dipercaya, menyampaikan dan cerdas. Oke. Selanjutnya, tadi ada kan sifat-sifat wajib bagi rasul. Sekarang sifat-sifat mustahil bagi rasul. Sifat mustahil bagi rasul artinya sifat yang tidak dimiliki dan tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki oleh rasul. Yang pertama itu kijib, artinya dusta. Yang kedua itu hianat, berkhianat. Ya, dan yang ketiga menyembunyikan. Dan yang keempat itu balada, bodoh. Selanjutnya, tujuan diutusnya rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu kepada Allah. Yang kedua, selanjutnya, tujuan diutusnya rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu Allah. Yang kedua, menjadi
ketiga, membimbing manusia ke jalan yang lurus. Yang keempat, menyempurnakan akhlak manusia. Yang kelima, memberikan kabar gembira dan peringatan. Dan yang keenam, menegakkan keadilan di muka bumi. Oke. Selanjutnya, hikmah beriman kepada Rasul. Hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Disinilah dimana kita nanti sudah mempelajari iman kepada Rasul-Rasul ini. Inilah hikmahnya bagi kita nanti, agar dapat memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Sudah sama-sama kita dengarkan tadi. Nah, semua sudah dijelaskan di sini. Selanjutnya, ada yang masih bertanya? Ya, apa ya? Bu, kenapa Nabi yang 24 gelarnya alaihissalam? Terus, kalau Nabi Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ada yang tahu jawabannya? Tepuk tangan. Di mana pertanyaannya, kenapa Nabi yang 24 gelarnya itu alaihi salam dan Nabi Muhammad gelarnya itu sallallahu alaihi wasallam? Di sini Ibu jelaskan di mana kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gelarnya sallallahu alaihi wasallam, karena itu suatu penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang terakhir, nabi yang sangat paling
Nabi yang ke-25. Sebenarnya banyak itu, nama-nama Nabi itu banyak, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Ya, bagus. Ya. Selanjutnya masuklah kita kepada lembar kerja ya. Di sini ada lembar kerja individu, ada juga lembar kerja kelompok. Ini lembar kelompoknya dibagi ya. Itu nanti. Individunya ini. Nah, sekarang Dikri. Nah, ini nanti
menarik kesimpulan di mana tadi gambar tematik yang kita berikan. Tadi ada gambar banjir dan ada kantin kejujuran, kan? Jadi di sini dapat disimpulkan di mana iman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah